satu visi, satu misi, sama-sama pejuang mesti dipisahkan, karena orang yang kuat akan bertambah kuat bertemu dengan orang-orang yang kuat. Lemahkan mereka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan dari pulau Jawa menuju pulau Sulawesi, Pangeran Diponegoro dalam keadaan mabuk laut dan terkena penyakit malaria, tubuhnya lemah. Dia sempat bertanya kepada Letnan Norley, apakah orang-orang Belanda itu biasa mengasingkan lawan-lawannya? Letnan menjawab, ya, sebagaimana kami mengasingkan Napoleon Bonaparte dalam sebuah pulau yang kecil. Dia ingin berkata bahwa sesama satu bangsa orang Eropa pun biasa mengasingkan orang, karena mereka tidak ingin pemimpin ini nanti punya banyak pengikut dan melakukan perlawanan. Apa yang membuat seorang Abdul Hamid, nama yang dibuat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hamid. Kita mengenalnya dengan Pangeran Diponegoro, anak sultan, anak raja, hidup tinggal di istana, hidupnya senang, hidupnya tenang, hidupnya kenyang. Mengapa dia mesti meninggalkan kampung halamannya, terasing, terbuang jauh, harus meninggalkan keluarganya? Dia sudah sampai pada haqqul yaqin. Kalau hanya sekedar ilmu yakin, ilmu diperoleh dengan mata, mata menipu. Tongkat yang nampaknya bengkok di tepi sungai, ternyata setelah diangkat lurus. Hidung menipu, kata yang satu harum semerbak, orang lain mengatakan tidak, hanya karena terkena influenza, batuk, demam. Telinga menipu, yang satu mengatakan suara keras menggelegar, yang lain mengatakan tidak terdengar apa-apa. Mereka sudah sampai pada tingkat haqqul yakin, benar-benar yakin bahwa kalau mereka berjuang, mereka akan mati syahid. Kalau mereka mati syahid, mereka akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat,
Jangan katakan mereka yang mati berjuang demi negeri ini mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Jangankan merasakan kehidupan mereka, merasakan nikmatnya kopi pun tak dapat dirasakan oleh orang yang terlalu banyak minum teh. Merasakan nikmatnya tembakau tak dapat dirasakan oleh yang benci kepada asap, apalagi merasakan nikmatnya sebagai orang yang mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan kamu katakan mereka mati. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Bal inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup, mereka berada bersama Allah, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya baru mendengar ayatnya, membaca ayatnya, sebatas ilmu, belum yakin. Mereka sudah sampai pada haqqul yakin. Siapa yang mau meninggalkan anak istri, kampung halaman, harta benda, mati demi sesuatu yang belum nampak? Surga belum nampak, bidadari belum kelihatan, meninggalkan yang jelas kelihatan. Istri kelihatan, rumah nampak, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa diraba, bisa ditangkap dengan panca indera. Mereka sudah sampai pada haqqul yakin, hakikat kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 200 tahun yang lalu, kurang 7 tahun, tepat pada tahun 1830, sampailah Pangeran Diponegoro di Pulau Sulawesi. Awalnya mereka akan menempatkannya di Tondano, tapi mereka khawatir kalau ini nanti berjumpa dengan orang yang juga baru sampai bernama Kiai Mojo. Nanti mereka akan menggalang kekuatan. Mereka 2 orang yang satu kekuatan, satu visi, satu misi, sama-sama pejuang mesti dipisahkan, karena orang yang kuat akan bertambah kuat bertemu dengan orang-orang yang kuat. Lemahkan mereka. 200 tahun berlalu, apa yang terjadi? Mana orang-orang kaya 200 tahun yang lalu? Hilang, tidak ada yang mengingatnya. Rumahnya menjadi milik orang lain, tanahnya diambil orang lain. Tapi ada orang yang sampai hari ini dikenang. Seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Papua, berbeda macam suku agama, ikut berbahagia. Satu sisi berduka karena mereka meninggal, tapi sisi lain ikut berbahagia karena negeri ini merdeka. Kenapa negeri ini merdeka? Negeri ini merdeka karena orang-orang yang sudah sampai pada tingkat haqqul yakin. Mereka menganggap dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Mereka tidak pernah melihat dunia ini besar. Itu yang dialami oleh putra Pulau Jawa yang dibuang ke Pulau Sulawesi. Bagaimana dengan orang Sulawesi? Orang Sulawesi pun dibuang jauh ke Ceylon, Sri Lanka. Dia bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Dia diberi gelar Tajul Khalwati, mahkotanya tarekat Khalwatiyah. Orang berkata orang tarekat hanya berzikir mengingat Allah, meninggalkan dunia. Salah. Orang tarekat mengingat Allah, tapi dia tetap cinta kepada hamba Allah yang hidup di atas dunia. Mereka tidak takut mati, karena mereka sudah sampai pada maqam mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dibuang jauh dari tempat tinggal kelahiran, tempat dibesarkan, akhirnya sampai ke negeri yang terasing. Apa yang dia lakukan di Ceylon? Dia berdakwah. Orang Ceylon bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak masuk akal. Mereka berharap ini orang akan stres, depresi, bunuh diri, terasing, galau, berada dalam kesunyian. Kenapa mereka tidak putus asa?
karena mereka hamba Allah. Mereka menganggap al-ardu ardullah, di mana bumi dipijak itu bumi punya Allah. Allah yang ada di Sulawesi, Allah yang sama yang dia sembah di Ceylon. Al-ibadu ibadullah. Semua hamba manusia ini hamba Allah. Mau matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih dan hitam. Orang Sulawesi hamba Allah, orang Ceylon pun juga hamba Allah. Dia tidak pernah merasa asing. Allah selalu bersama dia. Mereka orang-orang yang sudah sampai pada tingkat haqqul yaqin. Akhirnya penjajah kafir ini mencampakkan mereka ke tempat yang lebih jauh, buang ke Afrika Selatan. Akhirnya dibuang ke Cape Town. Sampai di sana pun mereka tidak pernah stres, mereka tidak pernah putus asa. La yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Yang boleh putus asa hanya orang kafir. Selama iman masih bersemayam dalam dada, selama jantung berdetak, napas berhembus, Allah masih ada bersama. Pantang untuk takut dan cemas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Sampai di Afrika Selatan dia berdakwah. Orang Afrika Selatan bersyahadat. Ketika Afrika Selatan masih diterapkan politik apartheid, orang berkulit hitam tidak boleh berkuasa, Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai penghormatan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwat. Bagaimana dengan orang Sumatera? Perempuan dianggap lemah, dianggap tidak punya daya, tak punya kuasa. Tapi rupanya orang-orang kafir itu ketakutan. Qadhafa fi qulubihimur ra'b. Di dalam hati mereka dicampakkan, dilemparkan, ditembakkan rasa takut. Ada rasa takut dalam hati mereka. Itulah mengapa mereka takut hanya kepada seorang perempuan bernama Cut Nyadin. Mereka buang perempuan yang kurus, yang lemah, yang tidak sempat menyisir rambutnya karena terkena malaria, dalam keadaan menggigil kedinginan, dibuang ke Jawa Barat. Mereka punya senjata, mereka punya bedil, mereka punya meriam, tapi ada yang tidak mereka punya. Mereka tidak punya iman kepada Allah. Allah memberikan iman ke dalam hati hamba yang dia pilih. Iman itulah yang membuat lemah menjadi kuat. Iman itu yang menghilangkan keputusasaan. Mana mereka sekarang? Yang kafir mati, yang beriman tetap hidup sampai hari ini. Seluruh anak bangsa pada tanggal 17 Agustus mengirimkan Al-Fatihah dari Sabang sampai Papua.